Membentuk pribadi yang berbudi pekerti, menjadi Bapak, Salam Bu Nisa. selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak sediakan. Sesuai dengan konfirmasi saya kemarin, saya akan mencarai Bapak sebagai kepala sekolah. Ini adalah salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 3.1, yaitu pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, saya akan mulai. Yang pertama, pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Nisa. Tentunya pertanyaan Bu Nisa ini tertuju khususnya di SMA 1 Lima Melintang. Di SMA 5 Melintang kita dengan jumlah siswa yang begitu banyak dan juga tentunya jumlah guru yang sangat luar biasa jumlahnya. Tentu dengan mau tak mau apapun ceritanya akan membuat banyaknya masalah yang ada di sekolah. Nah, sesuai pertanyaan Bu Nisa, bagaimana cara mengidentifikasi? Pertama sekali kita melakukan pengamatan secara langsung. Terkadang Bu Nisa, mungkin Bu Nisa nampak kita berjalan menemui beberapa guru. Kemudian juga setelah melakukan pengamatan yang langsung tatap muka, kita juga mendengar masukan, ide, dan juga berbagai informasi dari Bapak Ibu Majelis Guru. Nah, itulah informasi-informasi yang kita dapatkan dari warga sekolah pada umumnya, Bu Nisa. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi cara kita mengambil keputusan, kita sering mengikut sertakan beberapa pihak. Kita berkolaborasi. Di sekolah ini juga yang sering kita berdiskusi itu adalah unsur pimpinan. Unsur pimpinan ada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga Kepala Tata Usaha, kemudian juga terkadang dengan komite Bu Nisa, dan juga kemudian selain dari itu kita juga mengikut sertakan Bapak Ibu Majelis Guru. Nah, itulah langkah-langkah yang kita lakukan di sekolah ini. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yeah. Oke, itu kayaknya tadi juga udah langsung Bapak bahas. Yang selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi Bu Nisa, langkah itu kan ada secara individu dengan personalnya ya. Artinya di sekolah mengikut sertakan Bapak Ibu Majelis Guru atau unsur pimpinan. Tapi kalau langkah penyelesaian Bu Nisa, itu pertama kita kelompokkan dulu permasalahannya. Kita kelompokkan, kita identifikasi, sehingga kalau memang permasalahan itu nampak salahnya, itu kan mudah kita mengambil keputusan. Tapi yang susahnya seperti pertanyaan Bu Nisa, ketika adanya dilema etika atau sama-sama benar. Nah, inilah yang perlu rasanya kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang jelas kita kembali ke aturan Bu Nisa, kembali ke aturan. Kemudian apa tadi pertanyaannya Bu Nisa? Hal apa saja selama ini? Ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Ya, dalam jadi pengambilan keputusan? yang efektif itulah secara berdiskusi Bu Nisa. Berdiskusi, mengikut sertakan pihak lain. Karena dengan cara kita berdiskusi, berembuk, atau mungkin mengambil keputusan secara bersama, maka hasilnya akan sangat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Namanya dilema ya, dilema tentu kita dibuat begitu bimbang, susah dalam mengambil keputusan.
Jadi hal yang menjadi tantangan pertama sekali, terkadang permasalahan itu sama-sama benar. Nah, itulah yang menjadi tantangan, sehingga memang ketika nanti kita tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada pihak sekolah. Kemudian tantangan yang kedua, keputusan yang kita ambil ini merupakan orang yang sama-sama berada di lingkungan kita, ya. Tapi tetap Bu Nisa, seperti yang saya katakan tadi, kita mengambil keputusan mengutamakan aturan yang ada di sekolah, sehingga tentu kita tidak ingin terbawa arus oleh perasaan, dan kita bisa melihat dari mana dari segi titik permasalahan dan juga dari segi kebenarannya Bu Nisa. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jawabannya sederhana sekali Bu Nisa. Kita menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan situasi sekolah saja Bu Nisa. Karena memang terkadang ada jenis permasalahan itu yang bersifat yang bersifat mendesak. Jadi kita tidak membuat jadwal di mana nanti kita menemui permasalahan maka kita langsung secara turun tangan menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tanpa terjadwal, sesuai dengan situasi dan juga sesuai dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh warga sekolah yang ada di SMA 1 Limang Bintang ini bisa. Karena kalau kita buat nanti sesuai jadwal, mungkin nampak betul terlalu formalnya Bu Nisa ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima ini? Iya. Oh, sangat membantu Bu Nisa. Jadi jawabannya ada ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada unsur pimpinan, ada Bapak yang menjadi guru. Karena memang kalau kita ikut sertakan mereka, maka seberat apapun permasalahan itu terasa ringan. Dan bagaimanapun yang kita hadapi di sekolah ini itu bisa diselesaikan secara bersama. Jadi itu yang membantu saya bisa. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan di Lima ini? Hal yang sangat mendukung atau manfaat yang kita peroleh itu menyelesaikan secara diskusi atau mungkin terasa betul bagaimana kita jika masalah itu kita selesaikan secara bersama. Jadi itulah manfaat yang kita rasakan, mengikut sertakan beberapa pihak dalam satu masalah sehingga keputusan itu memang keputusan bersama. Nah, itu bisa. Luar biasa dari Bapak. Terima kasih atas ilmunya Bapak. Semoga saya juga bisa menerapkannya untuk ke depan. Sama-sama bisa. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.